Baik, kita mulai berkaitan dengan judul terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya. Jadi tidak saya slideshow ya, karena agak susah di sini kalau untuk slideshow. Nah, ini yang pertama tips membuat judul berkaitan dengan penelitian BIPA. Nah, sebenarnya untuk membuat judul itu tidak hanya penelitian BIPA, tapi penelitian yang lain itu juga eh, saya berikan tipsnya ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi penelitian yang lain ya, terutama di sini teman-teman yang sedang atau kemarin sudah melaksanakan ini ya, sidang judul ya. Nah, ini sebelumnya tips-tips ya untuk membuat judul. Yang pertama itu kalian mencari objek permasalahan ya. Jadi kalian harus mengenal dulu kira-kira siapa ini yang akan dijadikan objeknya ya. Apakah perangkat mengajarnya atau mungkin mahasiswa BIPA-nya langsung atau mungkin pengajar BIPA. Nah, selanjutnya yang kedua itu setelah kita menentukan, nah kita tentukan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kita mungkin ada teman di sini atau mungkin dosen ya yang sudah mengajar BIPA. Nah, kita sharing apa saja permasalahan yang sebenarnya terjadi di BIPA tersebut ya. Kemudian setelah ada permasalahan baru solusinya. Nah, setelah ada solusi, nah kalau solusinya sudah ada, terus kalian langsung cari referensi. Jadi kadangkala itu teman-teman itu sudah punya solusi. Misalnya saya penelitian BIPA ya menggunakan strategi titik-titik gitu. Nah, setelah mencari sudah dapat, tapi setelah dicari referensinya itu sedikit. Nah, itu ya. Jadi bukunya sedikit mau bikin apa bab 2-nya bingung. Nah, itu harusnya kalian juga sambil mencari referensi. Jadi sudah terlanjur bikin bab 1, ternyata macet di bab 2-nya karena referensinya sedikit. Nah, itu harus benar-benar dipersiapkan dengan matang ya. Nah, di sini saya mempunyai judul ya, ini hanya contoh. Ada 3 judul, ini judulnya berkaitan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif ya ini. Ini hanya contoh saja. Yang pertama itu bisa berkaitan dengan kesalahan berbahasa. Jadi anakes bisa digunakan untuk penelitian BIPA. Kemudian ada eksperimen, contoh yang kedua itu pengaruh media video ya dalam keterampilan berbicara. Nah, kalau untuk eksperimen itu biasanya yang digunakan itu misalnya solusinya apa? Misalnya kalian menggunakan pengaruh media pembelajaran atau pengaruh strategi titik-titik dan sebagainya. Nah, kemudian permasalahannya apa? Dalam keterampilan apa? Misalnya berbicara, menulis, membaca dan sebagainya. Terus ditentukan tingkat BIPA-nya. Jadi nggak semuanya dianalisis ya. Nggak semuanya dijadikan penelitian ya. Misalnya tingkat pemula, kemudian tingkat madya, semuanya mau diteliti. Nah, itu nanti terlalu banyak, jadi ambil saja satu tingkat pemula misalnya. Nah, yang ketiga ada campur kode, boleh ini ya, sosiolinguistik. Nah, banyak juga ada pragmatik juga boleh, misalnya tentang maksim kesantunan berbahasa, nah, itu boleh. Silahkan kalian nanti cari sendiri ya, tergantung permasalahannya apa yang ada di lapangan. Kemudian lanjut, setelah kalian mempunyai judul, kemudian kalian mulai menulis ya, menulis bagian pendahuluan. Nah, ini untuk latar
belakang masalah itu semua penelitian itu sama ya, mau kualitatif, kuantitatif, kemudian ada pengembangan, itu semuanya bisa menggunakan apa ini, pola pola, piramida terbalik ya. Nah, ini nanti kalian bisa terapkan mungkin yang sudah mulai, nulis bab 1 ya, sudah mulai bimbingan ya. Nah, diperhatikan ini, kalau, sekalian sudah menguasai pola piramida terbalik, insya Allah bab 1 udah langsung ACC. Ya, yang pertama itu berkaitan hal umum. Berkaitan hal umum itu yang seperti apa sih? Ya, berkaitan dengan judul kalian. Kalau kalian judulnya tadi saya beri contoh, apa ya tadi, analisis campur kode atau mungkin tadi yang tentang, eee, pengaruh ya media. Nah, hal umumnya itu yang kalian teliti apa sih sebenarnya? Tentang kebipaan kan? Nah, tentang BIPA. Nah, berarti hal umumnya itu berkaitan dengan BIPA. Contoh kalau kalian mau meneliti tentang, bahasa Indonesia, kalian kan jurusannya bahasa Indonesia. Ya, berarti yang ditulis di hal umum itu berkaitan dengan bahasa Indonesia. Misalnya bahasa, pengertian bahasa, bahasa merupakan titik-titik, kemudian bahasa digunakan untuk komunikasi, terus bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia, titik-titik, gitu. Nah, atau kalau yang BIPA misalnya, BIPA merupakan titik-titik, kemudian BIPA digunakan, pembelajaran BIPA saat ini menjadi pembelajaran yang diminati oleh warga asing karena titik-titik. Nah, itu bisa ya masuk ke hal umum. Kemudian masuk ke hal khusus. Nah, hal khusus itu sudah menjurus pada permasalahan yang kalian angkat. Nah, contoh tadi kalau yang media pembelajaran permasalahannya itu berkaitan dengan keterampilan berbicaranya. Ya, berbicaranya mungkin masih rendah. Nah, kalian tulis di situ keterampilan berbicara merupakan titik-titik. Keterampilan berbicara harus dikuasai oleh masyarakat agar masyarakat itu mudah misalnya dalam berbicara di depan umum dan sebagainya. Kalau misalnya yang campur kode tadi, campur kode eee, merupakan titik-titik. Nah, campur kode digunakan oleh masyarakat karena titik-titik. Nah, itu boleh. Nah, setelah itu kalian tentukan alasannya. Nah, kenapa sih kalian harus meneliti itu? Nah, pentingnya apa sih? Nah, kalian tulis di situ. Kalian harus punya alasan. Jadi, kalian tidak asal-asal saja menganalisis, tapi harus ada alasannya. Nah, seperti kita akan melakukan sesuatu, pasti kalian punya alasan kenapa, gitu ya. Yang terakhir adalah solusi. Nah, ini kalau untuk penelitian kualitatif itu biasanya hanya sampai alasan, karena kalau solusi itu, karena hanya untuk, meneliti secara deskriptif ya. Jadi kita, tidak banyak memberikan solusi, hanya, meneliti kenapa orang bisa melakukan A, B, C, contohnya seperti itu. Kalau untuk penelitian kuanti biasanya kita, memberikan sebuah solusi, misalnya tadi media pembelajaran dan sebagainya. Nah nah ini ya contoh yang saya katakan tadi, kalau campur kode, ada hal umum dan khusus, kemudian ada alasan, karena memang hanya mendeskripsikan saja campur kode yang ada di pelajar BIPA itu seperti apa, kalau yang kualitatif biasanya hanya sampai situ. Nah, kemudian kalau yang eksperimen atau kuantitatif ya, masuk dalam, kuantitatif itu salah satunya eksperimen. Nah, contohnya ini, ada hal umumnya berkaitan dengan BIPA, hal khususnya keterampilan berbicara, dan di sini ada, apa namanya, semacam studi ini ya, penelitian di lapangan observasi, maaf. Nah, di hal khususnya itu ada observasinya, keterampilan berbicaranya rendah, kenapa, kemudian alasan peneliti,
Kemudian ada solusinya, itu menggunakan media video. Nah, oke, saya lanjut. Nah, rumusan masalah. Nah, ini ada contoh ya, contoh-contoh rumusan masalah sesuai dengan judul dari penelitian atau topik penelitian. Nah, untuk rumusan masalah ini karena untuk penelitian sederhana itu cukup satu ya. Skripsi itu sebenarnya satu itu sudah cukup ya. Nah, itu bisa kalian kembangkan dari judulnya ya, tinggal kalian kopas dari judulnya. Nah, itu sudah menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, kalau untuk penelitian yang lebih besar ya, contohnya tesis atau disertasi itu bisa ditambah rumusan masalahnya. Misalnya ada 2, 3, 4, 5 ya. Dan pasti berkaitan dengan judulnya. Oke, untuk selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan itu kalian tinggal ambil saja ya dari rumusan. Jadi sebenarnya tujuan itu kan sesuai ya dengan rumusannya apa. Nah, di sini ini maaf ya, ini kalau kalian harus mem, em, kalian harus memperhatikan ya, rumusan itu menggunakan kalimat pertanyaan. Jadi harus pakai tanda tanya. Sedangkan tujuan itu hanya kalimat pernyataan, jadi pakai tanda titik. Ya, jadi diperhatikan ya, untuk rumusan masalah itu digunakan kata pertanyaan bagaimana ya. Jadi semua penelitian itu diwajibkan menggunakan kata bagaimana karena di bab 4 itu menjawab proses ya. Proses dan deskripsinya ya. Jadi kalau cuman misalnya apa saja campur kode dalam, nah kalau pakai kata apa itu hanya menyebutkan misalnya apa saja yang dibeli oleh Ibu Ida misalnya. 1 kangkung, 2 kol gitu kan hanya menyebutkan. Nah, jadi pembahasannya itu nantinya akan sedikit karena padahal idealnya untuk penelitian pembahasan itu lebih banyak daripada proposal. Jadi pembahasan itu harus lebih banyak daripada proposal. Jadi kalau proposalnya 50 halaman ya pembahasannya 70 halaman gitu. Kalau proposalnya 20 halaman pembahasannya 50 halaman gitu. Karena untuk penelitian itu yang dipentingkan adalah bagaimana kalian memecahkan sebuah permasalahan. Nah, itu tergambar di dalam bab 4 ya. Jadi penguji itu melihat bab 4 itu mereka bisa mengetahui bagaimana kalian itu bisa memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Nah, itu bisa terlihat di bab 4. Kalau misalnya bab 4-nya itu rapi, rajin, dan masalah yang di pembahasan itu bisa kalian eh, kalian bahas gitu ya secara detail, itu berarti ketika di kehidupan nyata ya, di kehidupan sehari-hari pun saya rasa kalian ketika menghadapi sebuah masalah itu pasti seperti yang digambarkan di bab 4 itu. Ada juga yang kadang-kala di bab 4 itu berantakan, loncat-loncat. Nah, itu saya rasa ya sama kehidupan sehari-hari pun mungkin menggambarkan ketika mereka menghadapi permasalahan itu seperti itu gitu. Nah, jadi kalau kita bisa penguji itu bisa melihat, oh ini anaknya cerdas, pintar ketika dilihat dari pembahasan. Karena kalau dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kan masih secara teoritis ya. Jadi masih banyak yang ngambil-ngambil dari buku gitu. Terutama bab 2 itu hanya kadang-kala hanya cuma copy paste dari buku.
Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, ini juga kalian tujukan kepada siapa penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, ini berkaitan dengan kalau penelitian BIPA berarti untuk eee, mahasiswa BIPA. Kalau penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia mungkin untuk guru. Kalau penelitiannya untuk mahasiswa PBSI ya berarti untuk mahasiswa PBSI. Nah, oke, nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bab satu. Nah, ini saya eee, men menjelaskan bab satunya itu tidak secara ini ya, secara detail ya, hanya yang secara umum. Nah, kalau yang detail itu nanti ada fokus penelitian, fokus permasalahan, nah terus ada identifikasi. Nah, itu biasanya nanti ada di apa, buku panduan skripsi ya. Nanti silahkan kalian eee lihat-lihat di skripsi yang sudah ada atau mungkin nanti akan dapat panduan ya dari kampus. Nah, selanjutnya next ada bab 2 itu ada kajian teori, penelitian relevan dan kerangka berpikir. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan kajian teori. Nah, syarat-syarat untuk kajian teori itu referensinya itu boleh dari buku atau jurnal. Ya, kalau misalnya buku kalian sulit menemukan, kalian bisa gunakan jurnal karena memang sekarang lebih banyak jurnal ya, dan jurnal itu lebih up to date ya daripada buku. Nah, jadi sekarang memang banyak juga yang menggunakan jurnal. Nah, buku juga tetap harus ada ya, walaupun mungkin hanya 30%, 50%, setengahnya, tapi tetap harus ada. Kemudian, minimal itu ada 10 referensi. Nah, ini sebenarnya untuk referensi atau buku atau jurnal itu tidak ada batasan, cuman idealnya itu sekitar 10. Nah, boleh kalau mau ditambah mungkin 20 ya silahkan itu nanti, eee, masing-masing nanti di prodi ada ketentuannya ya. Kemudian, kalian ketika membuat bab 2 pada kajian teori itu harus, menggunakan kutipan. Nah, buatlah kutipan, setelah kalian mengutip, itu kalian tulis daftar pustakanya ya, jangan sampai terlupa karena banyak sekali teman-teman menulis, skripsi, sudah menulis kutipan tapi di daftar pustaka tidak ada, atau mungkin daftar pustakanya ada, kutipannya tidak ada. Nah, itu harus selalu nyambung ya, kutipan dan daftar pustaka itu harus selalu ada, mereka tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus ada. Jadi, ketika saya lihat daftar pustakanya, oh ada, kok tidak ada kutipannya, lah berarti ini, yang diambil apanya dari daftar pustaka tersebut, gitu. Kalau cuman ide tetap harus ditulis sumbernya, karena yang punya jurnal yang punya buku itu kan tidak ingin ya hanya, ide-idenya itu hanya diambil tapi tidak mencantumkan punya siapa itu. Ya jadi kalian, harus tuliskan karena itu etika dasar seorang, peneliti ya, itu harus ada kejujuran. Nah kejujurannya salah satunya itu di bagian kutipan dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya disesuaikan dengan judul. Nah, mencari buku referensi itu sesuai dengan judulnya ya. Jangan mencari-cari yang tidak ada kaitannya. Nah, itu nanti mau ditaruh di mana, gitu ya. Lanjut, penelitian relevan. Nah, penelitian relevan itu untuk apa sih? Penelitian relevan itu digunakan untuk Eee, melihat apakah penelitian kalian itu sudah pernah dilakukan oleh penelitian yang lain atau belum, ya. Selain itu untuk melihat apakah ada terjadi, plagiat ya, plagiat atau tidak gitu, berkaitan dengan judul
ataupun isinya. Nah, gitu ya. Yang pertama itu kalian cari ya jurnal-jurnal itu biasanya bisa jurnal, bisa skripsi yang sudah jadi atau disertasi atau tesis ya. Itu yang ada kesamaan ya di bagian variabelnya salah satu saja. Misalnya saya dapat penelitian dari si A, nah itu sama di bagian misalnya dia meneliti BIPA, saya juga BIPA. Nah, tapi tidak selamanya tuh persis, tidak persis, hanya sama di bagian BIPA-nya saja misalnya. Nah, setelah itu kalian tuliskan abstraknya ya. Jadi kalian lihat abstraknya, itu kan di bagian abstrak ada ringkasan dari tujuan, kemudian metode dan hasil penelitian. Kemudian kalian cari yang menjadi persamaan dan perbedaannya ya. Harus misalnya kesamaannya apa? Misalnya tadi tentang BIPA. Yang kedua perbedaannya apa? Oh, yang punya si A itu pakai media gambar. Kalau saya pakai media video. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu isinya alur penelitian. Jadi jalannya penelitian kalian, kalian tulis di situ. Nah, itu disusun berupa paragraf ya. Jadi di tahap pertama kalian mau ngapain, tahap kedua mau apa, tahap ketiga apa. Nah, itu didukung dengan bagan. Jadi tidak hanya paragraf ya, tapi ada bagan di bawahnya. Jadi ada bagan, misalnya tahap 1 apa, diringkas, terus nanti dikasih tanda panah, tahap 2 apa, dan sebagainya. Oke, kemudian ini contoh ya dari kajian teori. Nah, kajian ini dari yang judulnya campur kode, ini contoh. Nah, susunan kajian teori, contohnya itu A, kajian teori, 1, pengertian campur kode, jadi sesuai dengan judulnya ya. 2, tujuan campur kode. 3, pengertian BIPA. Nah, setelah campur kode selesai, baru tentang variabel Y yaitu pengertian BIPA, tujuan BIPA, tingkatan BIPA, dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan ke-BIPA-an. Yang pertama itu berkaitan dengan campur kode. Apa saja kalian masukkan di situ. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk menulis kutipan. Nah, ini mohon diperhatikan teman-teman ya. Dalam menulis kutipan itu sekarang tidak boleh menggunakan kutipan langsung ya. Karena kutipan langsung itu berpotensi sangat besar menjadi sebuah plagiat ya. Jadi benar-benar dihindari kutipan langsung ya, gunakan kutipan tidak langsung. Jadi ketika kalian melihat di buku ya, di buku itu misalnya pengertian campur kode. Nah, kalian apa namanya ya? Kalian edit ya atau kalian sunting kata-katanya itu sesuai dengan kata-kata kalian ya. Jadi misalnya di sini ada campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih secara bergantian untuk memperluas ragam bahasa. Nah, ini bisa kalian ubah. Contohnya ini sesuai dengan buku bisa kalian ubah. Campur kode merupakan penggunaan ya bahasa yang berkaitan dengan penguasaan bahasa penutur dan mitra tutur yang digunakan secara bergantian ya dengan tujuan untuk memperluas ragam bahasa. Nah, pokoknya kalian edit saja, terserah seperti apa, tapi intinya itu hampir sama dengan kutipan. Nah,
Kemudian setelah menulis kutipan, langsung tulis di daftar pustaka. Kalau ini saya beri contoh penulisan daftar pustaka berupa buku dan jurnal. Nah, yang bagian atas itu ada penulisan berupa buku. Nah, untuk sekarang kebanyakan menggunakan apa style ya. Nah, itu sudah ada biasanya di laptop teman-teman itu di bagian bibliografi itu sudah menggunakan apa style. Biasanya itu penulisannya nama dibalik seperti biasa, kemudian nama pertama dan nama kedua itu biasanya disingkat. Ya, jadi sekarang sudah banyak yang menggunakan apa style. Kemudian untuk penulisan apa ini namanya? Tahun ya. Tahun terbitan itu di dalam kurung. Nah, kemudian yang lainnya sama. Nah, jadi perbedaannya hanya seperti itu. Nah, untuk jurnal itu nama dibalik, kemudian tahun pakai kurung, kemudian judul, kemudian ada nama jurnalnya apa. Nah, terus ada volume berapa, nomor berapa, halaman berapa. Nah, untuk penulisan daftar pustaka setiap apa ya, kampus punya kebijakan. Mungkin kalau PBSI nggak tahu saya masih pakai apa, udah pakai apa style atau belum, atau masih yang lama ya. Itu nanti bisa ditanyakan kepada pembimbing masing-masing. Ya. Oke, mungkin hanya itu dulu karena waktunya memang eh, sudah mau habis ya, 7 menit ya. Tinggal 7 menit. Oke, teman-teman. Sampai nanti akan saya lanjutkan minggu depan ya. Berkaitan dengan tadi yang bagian penelitian relevan dan kerangka berpikir belum saya beri contoh, nanti akan saya lanjutkan minggu depan. Teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan?